kelihatan materinya. Baru kalau ada yang bagus, prosesnya bukan di sini lagi, tapi di Bandung. Iya, tapi di Bandung. Nah, nanti ada lagi setelah ini kita akan fokus ke ternakan yang khususnya di betina. Khususnya betina. Nanti kita akan kasih tahu juga sama channel Brandy Watch terkait masalah pemilihan dan peternakan khusus untuk betina, pemilihan betinanya. Jadi intinya itu ada 3 tahapan yang kita nggak bisa campurkan ya. Iya. Karena kalau misalnya seandainya itu dicampuran, mungkin prosesnya akan lama. Atau burung akan menjadi hancur atau jelek. Nah, pertama ya kita harus menyendirikan ternakan paut kita. Kedua, menyendirikan ternakan bahan-bahan materi kita yang jantan khususnya sampai menjadi konsep. Ketiga itu khusus betina. Karena kalau betina ketemu dengan jantan itu akan sulit. Kalau pengalaman saya begitu, betina ketemu jantan atau jantan ketemu betina, dia nggak fokus. Jadi fokus di sini paut aja, fokus di Bandung itu jantan ya dengan statement yang kita ingin konsletkan. Kemudian nanti kita akan ke Tambun itu khusus untuk betina gitu. Jadi ada 3 tahap. Jadi kalau orang bilang, lah kok prosesnya begitu cepat banget, dia harus tahu, harus paham kita ini punya tempat-tempat tertentu. Oke, my man Aji, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita udah jalan-jalan, kita udah keliling-keliling. Sekarang kita udah sampai nih di tempat tujuan kita. Di daerah ya rahasia. Daerahnya masa gue kasih tahu. Jadi by the way, tadi kan kita keliling tuh, udah jalan-jalan, mau ngapain, mau apanya kan kalian udah tahu tuh. Nah sekarang kita udah sampai, jadi gue nggak perlu banyak bacot lagi. Untuk para haji semua nih, gue doain biar jadi berangkat haji insya Allah selesai musim corona. Sorry nih, gue sebelumnya ngebahas corona dulu. Gue sebenarnya bukan mau enak-enakan atau nggak enak-enakan juga, cuman masalahnya kita bukan generasi rebah. Tetap kerja, ya tawakalnya sama Allah lah, mudah-mudahan ya tetaplah dijaga. Hand sanitizer, ini gue belum ngerokok nih, udah slow soalnya. Udah sanitizer, rokok gue udah dilapisin, jadi aman insya Allah. Nah kita langsung shoot aja, kita pengen ke belakang. Di belakang ini lokasinya adalah lokasi pencetakan peternakan untuk burung lovebird yang kelas PAUD. Nah apa aja unggulannya, cara ngerawatnya bagaimana? Langsung aja kita tanya para ahli-ahli di dalamnya, ahli burung lovebird Pak Haji. Assalamualaikum. Yuk jalan-jalan. Vitamin kampret, vitamin khusus untuk burung kita di rumah. Vitamin kampret, manfaatnya menjebol birahi. Ingat, menjebol birahi burung kita di rumah, memperbaiki dan meningkatkan performa burung Anda, menjaga dan meningkatkan stamina burung Anda. Ingat, vitamin kampret. Apa rahasianya? Saffron, propolis, sarang walet, madu, jintan hitam, temulawak, vitamin B kompleks, dan taurin. Pesan segera, sayangi burung Anda di rumah. Selamat sore Om, boleh ganggu waktunya sebentar? Iya boleh Mbak. Om suka main burung ya di rumah? Jadi gini, kan sekarang lagi musim penyakit nih. Kita punya produk yang bagus nih, yang bisa bikin burung Om sehat dan bunyi terus. Wah, mah udah ada di rumah. Duh, Om makin ganteng deh. Ah bisa aja Mbak. Beli banyak dong Om, sekalian buat nyetok dan kasih teman-teman di rumah. Udah nih saya beli banyak ya, tapi tukeran nomor WA-nya ya. Ini kemasan kita yang lama, teman-teman semua. Nanti insya Allah di tanggal 8 kita ada kemasan baru. Kenapa kita pakai kemasan baru? Karena khawatir untuk meminimalisir pemalsuan yang ada sekarang di toko-toko kicau. Jadi demi Kicau Mania kita ganti kemasan baru untuk teman-teman semuanya. Tetap kampret. Jadi lu di sini mau ngapain aja, Gev? Nah, di sini saya sama Gevi sama tim perawat juga untuk sharing-sharing masalah khususnya di PAUD nih. Kemarin kan banyak pertanyaan ya ke saya. Ah, itu mah bukan ternakan sendiri PAUDnya. Oh, ngambil di orang lain. Atau oh, dia mah beli mahal ke orang lain. Jadi dari mulai kemarin kita di Bandung ya
tahap pemotretannya. Sekarang saya pengen tahu, saya pengen memberikan sharing. Ini loh paut-paut yang kita bentuk dari ternakan kita pribadi. Gitu. Jadi Om Brandy kemarin juga mau ngesut, akhirnya ya udah kita mempersilahkan untuk inilah ternakan kita dari mulai paut pencetakannya sampai nanti ke tahap konslet. Gitu. Yang pas kita pergi ke Bandung kan udah tuh. Ya. Habis itu yang kemarin juga ke Pramuka juga kita memboyokkan ya kan. Tapi memang by the way Sunny Mode gue tegasin lagi nih, guys, ya kan. Kalau misalnya kita ke sini tuh, ya sebenarnya bukan kita menekankan kalau ke audiens lah ya, penonton lah ya, para aji-aji ya. Kalau kita bukan generasi rebah ya kan ya. Itu pasti walaupun virus corona nih kita masih optimis lah gitu, masih kerja lah ya nggak ya? Ya jadi memang tagline kita kan walaupun kita di rumah tapi kita tetap otak-atik PAUD. Yang mana tahu ada konslet kan setelah ini berlalu kan kita bisa jual-jualin juga. Itu kan juga buat masukan buat kita juga kan. Gitu. Penghasilan anak-anak ya lumayan kan daripada kita harus diem di rumah nggak ngapa-ngapain atau cuma nyinyir. Betul. Lebih baik kita kita buat PAUD otak-atik ya kan, atau dari jantan kayak kita cari jantan-jantan yang bagus. Dari kemarin juga kita nyari Om Yokan juga di Pramuka. Terus ya kita tahap kawin. Memang ini di ternakan ini kita fokus untuk PAUD. Tapi tidak menutup kemungkinan ketika memang ada materi dari jantannya bagus, walaupun kita tidak fokusin, mana tahu rezeki kita, mana tahu ada hokinya. Jadi ya mudah-mudahan ternyata si indukan konslet nih ya. Betul. Kan kita nggak tahu juga ya. Oke, lanjut. Nih apa aja nih yang paling keren, apa aja yang paling bagus, yang paling diunggulin yang mana? Habis itu cara ngerawatnya kayak gimana? Nah, biar juga kan para aji-aji semua tahu nih. Oh iya. Gitu. Pertama gitu. Nah, untuk tahap perawatan PAUD ini kita pertama nih, ini ada indukan yang biasa, ditambah lagi nanti ada di belakang. Dari indukan ini kita ambil nih yang dia baru lahir. Kita ambil. Boleh kita sepet atau boleh dilolohin sama indukannya. Itu bebas tuh. Tahapan-tahapannya nanti kita bisa lebih lanjut karena takutnya panjang. Intinya seperti itu. Baru ketika dia udah mulai sebulan ya, kita pindahin sebulan atau sebulan setengah, kita pindahin ke kandang bulat dulu untuk penyusahaian. Ya. Tahap belajar bunyi. Tahap belajar bunyi di sini. Sekaligus memang kita harus tetap ada masteran. Nah, tetap harus ada masteran yang stimulus, full. Ya, stimulus untuk PAUD ini. Dan setelah itu juga kita memisahkan mana betina, mana jantan. Nah, nggak bisa kita satukan. Nah, seperti contoh, ya ini kita lihat yang bawah. Ini di sini jantan semua. Walaupun di sini ada yang PAUD, ada yang dewasa, tapi kita fokuskan di jantan. Nanti kalau sudah kelihatan bakatnya, baru kita pindahin ke kandang bulat. Kita pindahin ke kandang bulat. Nah, terus tahap selanjutnya adalah ketika kita lihat dari PAUD kita yang sudah kita pisahkan itu ada yang berbakat, kita fokuskan. Nah, seperti nih di sini. Ini adalah satu indukan dari PAUD saya yang namanya Kampret JL. Nah, ini satu indukan. Oh, ini nih ya. Nah, ini lagi kita fokuskan dan alhamdulillah ini ternakan sendiri dan ringnya pun ring kembar SF. Tulisan ringnya adalah Jipageti. Nah, gitu. Ini jadi rawatan harian kita dan ini burung-burung yang kita fokuskan. 1, 2, 3, 4. Nah, setelah udah kita pisahkan, ini rawatannya seperti biasa aja, simpel. Kita dempetin, nggak ada kita sendiriin. Kayak contoh nih, di bawah dan di atas. Ini paus-paus yang udah, maksudnya kita tinggal nunggu siap gantang. Iya, karena keadaan sekarang nggak bisa gantang, kita lebih fokus ngerawat dulu aja. Ini sekarang yang kalau yang ini nih apa nih? Nah, kita kenalin kalau yang ini kita sudah sama-sama tahu kalau ini Kampret JR ya. Nah, ini Kampret JR. Nah, kalau ini yang kita baru mau mainkan belum ada namanya karena posisinya kita belum bisa gantang di kondisi yang sekarang. Sama ini juga. Sama ini juga, tapi ini
pakai ring kembar esep semua. Nah, yang ini kita udah fokuskan mulai dari sekarang untuk di Pasundan. Walaupun ini namanya bocah kampret ya. Namanya bocah kampret. Ini sebelum corona kita juga udah masuk, udah tahapan masuk, tapi di PAUD pemula yang kemarin nih. PAUD pemula tuh yang asal bunyi kuning, asal bunyi kuning, asal bunyi kuning. Nah, tapi ini sekarang durasinya udah mulai bagus. Nah, kita nanti ke PAUD umum. Total durasi berapa nih? Nah, sekarang ini total durasi udah mencapai 15-20. 15-20. 15-20. Dan ini insya Allah ketiga ini akan kita mainkan di Pasundan ya. Kita semuanya, kita fokuskan gitu. Nah, kalau yang ini adanya Kampret JR, ini karena baru banget ini juga masih posisinya suaranya cuman baru 5 detik. Jadi kita memang lagi fokuskan banget yang ini nih untuk konslet. Makanya kita pakai glodok yang belum tertutup. Ya, nanti dia ada tahapan-tahapan penyesuaiannya. Intinya sih saya di sini mau memberitahu informasi ya kan, bahwa ini adalah PAUD-PAUD kita yang kita buat sendiri, ya kan. Jadi kalau orang lain ngomong, ah itu mah kembar cuman beli, enggak. Tapi kita bisa tunjukin, ini loh dari mulai kemarin di Bandung, kita cari Om Yokan, dan ini real, tidak ada rekayasa bahwa ini memang PAUD kembar esep atau anak-anak kampret. Jadi gini, gitu. gue mau negasin juga sih, Ji. Kan orang-orang kan taunya kan banyak lah hal yang mencetak kalau misalnya bakal beli ada lain-lain gitu. Maksudnya biar fix juga gitu, biar fix juga total semua burung peternakan yang kalian ciptain dari kelas PAUD sampai kelas konslet yang dari kemarin di Bandung. Habis itu kita sekarang juga di sini. Itu total ada berapa, Ji? Ya, total kan saya ini punya 3 ternakan. Jadi kalau yang di Bandung itu khusus burung-burung memang sudah kita bermateri dan kita fokuskan untuk di konserkan, ya kan, dari mulai jantannya, pemilihannya yang bagus-bagus dari sini kita arahin ke sana, gitu. Nah, kalau di sini itu fokus untuk PAUD, ya PAUD aja, materi-materi PAUD, ya kan, cara pemasteran PAUD yang baik, yang dari bener-bener nol. Kalau misalnya udah ada materi bagus, sama kayak ini nih, jantan-jantan ini nanti. Nah, dari sini nanti kan kelihatan nih, dari mulai jantan-jantan ini kelihatan materinya. Baru kalau ada yang bagus, prosesnya bukan di sini lagi, tapi di Bandung. Iya, tapi di Bandung. Nah, nanti ada lagi setelah ini kita akan fokus ke ternakan yang khususnya di betina, khususnya betina. Nanti kita akan kasih tahu juga sama channel Brandy Watch terkait masalah pemilihan dan peternakan khusus untuk betina, pemilihan betinanya. Jadi intinya itu ada 3 tahapan yang kita nggak bisa campurkan ya. Iya. Karena kalau misalnya seandainya itu dicampurkan, mungkin prosesnya akan lama. Akan lama. Atau burung akan menjadi hancur atau jelek. Nah, pertama ya kita harus menyendirikan ternakan PAUD kita. Kedua, menyendirikan ternakan bahan-bahan materi kita yang jantan khususnya sampai menjadi konslet. Ketiga itu khusus betina, karena kalau betina ketemu dengan jantan itu akan sulit. Kalau pengalaman saya begitu, betina ketemu jantan atau jantan ketemu betina, dia nggak fokus. Jadi fokus di sini PAUD aja, fokus di Bandung itu jantan, ya, dengan statement yang kita ingin konsletkan. Kemudian nanti kita akan ke Tambun, itu khusus untuk betina, gitu. Jadi ada 3 tahap. Jadi kalau orang bilang, lah kok prosesnya begitu cepat banget? Dia harus tahu, harus paham. Kita ini punya tempat-tempat tertentu. Nah, makanya akhirnya ini kita benar-benar